1, 2, 3. Silakan masuk. Permisi Pak Guru. Mari Korna. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Korna. Silakan duduk Korna. Selamat pagi Kornalia. Selamat pagi Pak Guru. Baik Korna, Pak Guru senang Korna bisa datang di ruangan BK untuk berbicara hari ini dengan Pak Guru. Bagaimana kabar Korna hari ini? Baik-baik Pak Guru. Baik, Korna. Oke, syukur kalau Korna kabarnya baik. Nah, kalau begitu Korna, kita mengawali kegiatan konseling individu ini dengan kita berdoa. Nah, nanti kalau pimpin kita berdoa bisa ya? Bisa. Oke. Pak Guru, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau baik bagi kami sehingga Engkau telah melihat kami dari tempat yang kami masing-masing. Tuhan, kami di ruangan ini dalam suatu keadaan sukacita. Kini tiba dan saatnya untuk kami akan mau melanjutkan aktivitas kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon Engkau mau memberkati kami, mau memberikan akal budi bagi kami, kemampuan bagi kami, agar dengan kemampuan itu kami dapat untuk berbicara bersama-sama ya Bapak, dan untuk menyelesaikan masalah ya Bapak. Bapak di surga, begitu kami tidak lupa bagi Bapak Guru yang ada bersama-sama dengan kami untuk menyelesaikan masalah kami. Tuhan, Engkau mau memberkati mereka, apapun pergumulan dan harapan, Tuhan Engkau memberkati ya Bapak. Bapak di surga, ini doa kami, ini harapan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Korna sudah bikin kita berdoa. Korna, tidak apa-apa ya kalau kita di ruang nikah. Korna santai, rileks. Korna tetap atur posisi duduk yang aman, nyaman, supaya kita bisa melakukan kegiatan kita konseling individu. Nah, Korna, sebelumnya Korna tahu apa itu konseling individu? Korna, kalau Tidak tahu Pak. Iya, Pak akan menjelaskan ya. Untuk Korna, konseling individu adalah pemberi bantuan antara konselor kepada konseli. Nah, konselor itu adalah Pak Guru sendiri, Pak Guru BK, dan juga konselinya adalah Korna itu sendiri. Bisa ya Korna? Bisa Pak Guru. Nah Korna, di dalam kita melakukan konseling individu ini ada asas-asas yang perlu kita lewati. Yang pertama itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu di mana Korna akan menyampaikan semua yang Korna rasakan, terbuka kepada Pak Guru BK, tidak ada yang ditutup-tutupi. Di dalam kita menjalankan konseling individu ini kita saling terbuka, dan juga Pak Guru juga demikian, ada supaya tidak ada dosa di antara kita ini. Karena bisa yang berikut asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini dimana tadi Korna datang dengan suka dan rela, tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi Korna akan menceritakan semua permasalahan dengan suka dan rela, tanpa paksaan. Bisa ya Korna? Bisa. Yang berikut asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini Korna tidak usah takut, Korna tidak usah malu. Semua curahan hati Korna, semua yang Korna rasakan, tidak akan sampaikan ke orang lain atau bawa keluar dari ruangan GK ini. Bisa ya Korna? Bisa Pak. Nah, sampai di sini mungkin ada yang Korna mau tanyakan atau cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Iya. Berarti
sekilas penjelasan untuk asas-asasnya. Kita dan untuk melaksanakan konseling individu ini akan berlangsung selama 30 menit ya. Iya. Sepakat Korna? Sepakat Pak. Nah, jika dalam waktu 30 menit ini kurang, maka kita akan mengadakan rencana pelaksanaan konseling lanjutan untuk menyelesaikan kekurangan tadi. Bisa ya Korna? Bisa Pak. Oke. Nah Korna, ini Pak Guru panggil Korna masuk di sini di ruang BK ini. Ada laporan. Ini ada laporan dari guru mata pelajaran dan juga wali kelas. Kalau Korna ini akhir-akhir ini prestasinya menurun, tidak lagi ke waktu lalu semester 2 kelas 7. Nilai ini Korna sangat bagus, bahkan Korna berprestasi. Sekarang itu jadi menurun dan rendah semua Korna. Nah, kalau Pak boleh tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga nilainya menurun, terus di kelas juga jarang aktif begitu Korna? Iya Pak, cuman akhir-akhir ini saya agak capek saja Pak. Oh capek ya. Boleh tahu apa yang membuat kamu merasa capek belakangan ini Korna? Saya banyak tugas Pak, terus nilai-nilai saya juga turun. Jadi saya agak stres Pak. Agak stres ya. Kamu merasa stres karena nilainya menurun. Begitu juga menurun. Apa yang menyebabkan sehingga nilainya bisa turun? Mungkin saya kurang belajar Pak. Soalnya akhir-akhir ini sering main HP terus. Kadang malas kerja PR Pak. Oke. Korna kalau sadar kalau kebiasaan main HP dan malas mengerjakan PR bisa mempengaruhi ke nilai ya Korna. Kalau boleh tahu, kenapa jadi sering bermain HP akhir-akhir ini? Entah Pak, mungkin karena bosan kalau di rumah juga jarang ada yang kasih semangat Pak. Nah, Pak bisa paham Korna. Korna merasa kurang semangat karena tidak ada yang mendukung di rumah. Jadi Korna mencari hiburan lewat HP. Kalau Korna bayangkan bagaimana rasanya kalau prestasi Kornanya bisa kembali bagus seperti dulu. Wah, pasti senang sekali Pak. Soalnya orang tua juga pasti bangga. Pak senang mendengarnya Korna. Jadi sebenarnya Korna ini ingin memperbaiki prestasi Korna ya. Iya Pak. Oke. Tidak apa-apa, itu langkah yang bagus. Korna sudah menyadari bagaimana kalau kita mencoba jalan keluar bersama Korna. Menurut Korna apa hal kecil yang bisa Korna ubah supaya belajarnya lebih baik? Mungkin saya bisa kurangi main HP pas malam, terus belajar setengah jam sebelum tidur Pak. Itu ide yang bagus Korna. Sangat bagus sekali. Korna kalau begitu bagaimana kalau kamu mencoba buat jadwal belajar dan Pak pantau seminggu sekali? Boleh Pak, saya mau coba Pak. Baik Pak, percaya Korna bisa mulai dari langkah kecil dulu. Mungkin minggu depan kita lihat perkembangannya ya. Nah di sini tadi Pak sudah mendengarkan identifikasi masalah dari Korna. Menurut Korna, prestasi dan motivasi belajar akibat kebiasaan buruk, kurangnya dukungan dari lingkungan, kurangnya disiplin dan membagi waktu bermain HP, kurangnya perhatian dan dorongan dari
orang tua. Nah, di sini Pak akan membagikan ritme bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Jadi nanti Korna semangat lagi untuk belajar. Bisa ya? Tetapi itu dari dirinya sendiri. Pak hanya Korna bantu Korna untuk menyampaikan atau membantu saja. Bisa ya Korna? Bisa, Pak. Tapi sebelumnya Pak akan menjelaskan motivasi. Motivasi itu suatu dorongan atau semangat. Jadi dorongan dari luar atau dalam diri untuk mencapai sesuatu. Jadi motivasi ini ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Motivasi intrinsik itu motivasi yang di luar dari diri. Contohnya motivasi intrinsik itu keinginan dari diri kita sendiri, seperti kita mempunyai kemampuan seperti kecerdasan bahasa. Pak kalau lihat Korna ini punya kecerdasan bahasa dan juga dramatis. Itu adalah motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Contoh motivasi ekstrinsik itu motivasi yang ada dari luar diri kita. Seperti tadi Korna sampaikan keadaan rumah tangga, keadaan orang tua, terus ada juga cara mengajar, guru yang mengajarnya monoton atau ceramah, ada juga motivasi dari teman, dan juga motivasi yang sangat berpengaruh itu adalah dari lingkungan itu tantangan yang paling besar. Nah, itu adalah sedikit pemaparan atau sekilas penyampaian materi tentang motivasi. Nah, di sini Pak akan menjelaskan pemikiran rasional, pemikiran yang positif. Pemikiran rasional adalah pola pikir yang didasarkan pada logika, nalar, dan pertimbangan yang masuk akal, bukan pada emosi atau prasangka. Pemikiran ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi fakta, dan membatasi pengaruh biasa untuk mencapai keputusan atau solusi yang paling logis atau bagus. Nah, di sini ada tahap-tahap pemahaman self-talk. Pak sebagai konselor, Korna sebagai konseli akan menyampaikan self-talk negatif dengan menulis di kertas yang Pak Guru ada sediakan. Jadi nanti Korna akan menulis self-talk negatif. Nah, sebelum itu Korna akan mengubah self-talk. Pak akan menjelaskan bagaimana sebagai self-talk yang bisa Korna rubah dalam pikiran negatif menjadi self-talk positif. Nah, Pak ada siapkan video tentang self-talk yang bisa Korna nonton dan pelajari. Sebelum menonton video, Pak akan menjelaskan self-talk. Self-talk adalah percakapan batin atau suara hati. Suara hati yang Korna lakukan dengan diri sendiri secara sadar maupun tidak sadar. Artinya kita bicara dalam hati gitu ya. Kita bicara dalam kita punya hati, baik itu kita sadar maupun tidak sadar. Ini adalah cara Korna berbicara pada diri sendiri yang dapat bersifat positif dan membangun, atau negatif dan merusak. Nah, praktis self-talk sangat umum dan memiliki dampak besar pada keyakinan, motivasi, dan kesadaran mental seseorang. Nah, jenis-jenis self-talk ini ada self
self positif ini adalah di dialog internal yang bersifat positif, optimis dan penuh kasih sayang. Contohnya, misalnya orang melakukan sesuatu tidak apa-apa, saya akan mencoba lagi lebih baik di lain waktu. Itu dia punya manfaatnya, memperbaiki mood, memperbaiki pemikiran, meningkatkan rasa percaya diri, membangun ketahanan mental dan memberikan motivasi. Yang berikut self negatif. Ini adalah dialog internal yang kritis dari merusak diri kita. Nah, contohnya misalnya saya tidak bisa melakukan ini atau saya akan selalu gagal. Itu pikiran-pikiran self-talk yang negatif. Jadi kita merasa bahwa kita akan melakukan sesuatu itu kita akan gagal. Gitu. Ya itu contohnya, atau dia punya dampak itu memperburuk perasaan, kita merasa putus asa, kecemasan dan dapat memperkuat pikiran negatif. Jadi bisa membuat supaya kita selalu berpikir negatif. Nah, untuk menambah wawasan tentang self-talk ini, Pak akan tayangkan video yang bisa Korna nonton. Dalam menonton video, Korna bisa menulis tentang apa saja yang didapatkan dalam menonton video ini yang Korna lihat dan Korna dengar. Bisa ya Korna? Bisa. Oke, Pak Guru akan tayangkan video untuk Korna bisa belajar. Nah, ini ada video yang bisa Korna pelajari.
tentang apa tadi pernah video self-talk. Nah, video yang sudah pernah lihat, video yang sudah pernah dengar, itu adalah apa tayangan di mana ada materi-materi yang pernah ketahui. Dan sekarang Pak mau tanya, apakah kepada Korna, apakah Korna menemukan pesan yang didapatkan dari video tadi, atau dalam video tadi Korna bisa menggerakkan atau menemukan apa saja dalam menonton video yang tadi Korna temukan dalam. Satu, refleksi diri. Dua, mempermudah saat mengambil keputusan. Tiga, mencari teman curhat. Empat, sugesti yang baik. Oke, baik Korna, ada sugesti yang baik. Nah, sekarang dalam menjalankan sugesti yang baik itu seperti apa Korna? Jika saya terus berkata positif, maka saya bisa mengurangi pikiran irasional saya. Jika saya terus berkata positif, maka saya bisa mengurangi pikiran irasional saya, Pak. Betul sekali Korna. Jika kita terus berkata positif, bisa kita sugesti diri kita sendiri. Sugesti itu apa? Jadi kita bisa mengeluarkan energi yang positif dari diri kita. Bahkan ada kertas untuk itu Korna akan menulis self-talk negatif ke self-talk positif. Jadi yang tadi Korna sudah lihat dan sudah Korna tulis, jadi self-talk negatif menjadi positif. Bisa ya Korna? Bisa. Oke, silakan tulis ini. Kayaknya pikiran yang tadi Korna ini dipikir bahwa yang tidak bisa saya buat, Korna bisa rubah menjadi yang bisa Korna lakukan. Misalnya yang tadi Korna malas mengerjakan tugas, Korna bisa bilang saya bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang kemarin yang Korna berpikir kalau tidak ada dukungan dari orang tua, Korna ubah menjadi bisa sangat, orang tua saya sangat mendukung saya dalam belajar. Yang berikutnya Korna bilang saya bisa mengurangi waktu untuk bermain HP. Bisa ya Korna? Bisa. Sekarang tulis ya. Jadi pikiran-pikiran yang negatif dalam kita self-talk diri kita itu kita bisa mengubah menjadi self-talk negatif. Bisa ya Korna?
Bisa pernah? Bisa guru. Iya. Sudah ya pernah? Sudah guru. Oke baik. Coba pernah bisa sampaikan supaya pengurus bisa dengar. Nah, Pak, saya akan menyampaikan isi hati saya kepada Pak Guru. Saya bisa merubah sifat agar saya bisa belajar dengan baik dan lebih giat untuk semester berikut, dan nilai-nilai saya juga bisa kembali menjadi normal, Pak. ya terus. Dan tidak apa-apa, Pak, saya akan bisa merubah sifat saya yang pemalas belajar dan bermain HP. Setiap hari saya bisa merubah agar nilai-nilai saya akan kembali jadi semula, Pak. Iya. Saya akan belajar lebih giat lagi agar semester berikut saya bisa mendapat nilai-nilai yang baik dan bisa mendapat ranking, Pak. Terima kasih Korna. Korna sudah bisa berpikir secara baik dari pikiran negatif yang tadinya Korna tidak punya semangat belajar, tidak ada dukungan, tidak ada dorongan dari orang tua, supaya Korna sudah bisa menyadari bahwa Korna akan bisa merubah semua. Ya bisa ya Korna, Bisa, dari Korna Pak. sendiri yang sudah sampaikan di Pak Guru. Nah, terima kasih untuk self-talk yang negatif menjadi self-talk positif, yang itu yang perlu kita lakukannya. Karena itu perlu Korna lakukan supaya prestasi belajar lebih baik, nilainya bagus, dan juga di semester berikutnya Korna bisa mendapat ranking gitu ya. Tadi Korna sendiri sudah sampaikan. Oke, baik Korna. Pak, menyimpulkan kegiatan kita hari ini, semua yang Korna sudah sampaikan, mulai dari awal, semua curahan hati Korna, semua pendapat, semua yang Korna sampaikan di Pak yang sudah kita ikuti dalam menjalankan konseling individu ini, Pak akan menyimpulkan bahwa penurunan yang pertama, penurunan prestasi Korna dapat disebabkan oleh rendahnya motivasi, kurangnya kepercayaan diri, seperti pikiran negatif terhadap kemampuan diri. Bimbingan konseling individu ini menjadi sarana efektif untuk membantu Korna mengenali masalah pribadi, memahami penyebab menurunnya prestasi, dan menemukan solusi yang sesuai. Sudah kita sudah temukan solusi, tadi Korna sudah sampaikan bahwa Korna akan berubah semua. Bisa ya Korna? Bisa, Nah, Pak. melalui penerapan teknik self-talk, berbicara positif pada diri sendiri. Tadi kita sudah Korna sampaikan, Korna sudah dengar dari video, itu menjadi sesuatu motivasi. Berikut untuk mengganti pikiran negatif menjadi
pernyataan pikiran positif yang tadi Corona sudah rubah dan Corona sudah tulis. Yang berikut menumbuhkan keyakinan diri dan semangat belajar. Tadi Corona sudah sampaikan. Yang berikut mengembangkan motivasi intrinsik agar Corona belajar dengan kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Yang memperbaiki kebiasaan belajar serta mengarah fokus pada tujuan akademik, yaitu kurun lebih baik untuk lebih fokus kepada pendidikan. Yang berikut video yang sudah ditonton dan juga bisa karena sudah paham semua ya, bisa ya? Bisa Sudah Pak Guru. sampaikan semua. Nah, ada Pak Guru dalam yang kita melakukan dari awal sampai ini, Pak akan bisa mengetahui corona itu Pak ada siapkan kuesioner. Kuesioner untuk itu corona bisa isi supaya Pak bisa mengetahui seberapa kemampuan, seberapa yang corona dapat untuk bisa berpikir-pikiran yang rasional, terus yang ada pikiran yang positif, semangat belajar, memperbaiki prestasi corona dan kemarinnya sempat menurun supaya prestasi bisa baik kembali. Itu Pak bisa ketahui hanya ada di Dewa. Kuesioner ini untuk itu corona bisa tulis nama, kelas, hari tanggal harinya bisa ya. Kalau ditulis nama supaya corona bisa baca dan bisa checklist. Corona isi satu-satu yang corona bisa intinya kalau saya merasa semangat saat mengikuti pembelajaran di kelas. Tapi kalau intinya sama setuju, lima ya. Yang lain jangan ya. Ini dari corona suara saya. Oke. Yang berikut.
sudah bisa rubah. Korna bisa bergerakkan di lewat ini kuesioner ini dengan baik. Dan itu Pak Guru sangat mengapresiasi kepada Korna. Korna sudah bisa menulis dengan dan mengisi dengan cermat dan bisa mengisi secara baik format kuesioner yang tadi Pak Guru kasih dan bisa memperoleh nilai 85, hampir 100 ya Korna. Jadi pikiran-pikiran yang tadi pikiran ini Korna sudah bisa rubah dan Korna sudah bisa semangat belajar dan Korna sudah bisa memperbaiki prestasi dan bisa nilainya lebih bagus dan bisa kedepannya bisa mendapatkan peringkat dan juga bisa mendapatkan penghargaan dari sekolah. Ini yang sangat Pak Guru harapkan Korna. Jadi Pak Guru punya harapan dan Korna bisa lebih baik ke depan dan terima kasih untuk Korna dan Korna sudah bisa menyampaikan semua dan juga menyampaikan semua permasalahan pada hari ini dengan baik dan juga sudah bisa sugesti dengan diri dengan baik, sudah bisa mengikuti konseling individu di ruang BK dengan baik, dengan aman, nyaman dan semua bisa terlaksana dengan baik ya Korna. Jadi itu terima kasih banyak sudah terbuka hari ini semua di Pak Guru ya Korna. Terima kasih juga Pak. Oke baik, kita untuk tadi kita mengawali dengan doa. Untuk itu dalam menjalankan konseling individu kita juga akan mengakhiri dengan doa. Dan tadi kurang sedikit kita jadi sekarang Pak Guru akan berdoa kasih kita. Baik, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, Anak dan Roh Kudus, kembali yang menghampiri hadirat-Mu, kami mau menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu karena Tuhan sudah boleh menuntun menyertai kami dalam perjalanan bimbingan konseling individu di ruangan BK ini boleh berjalan dengan baik. Untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami, tak ada sesuatu yang kami dapat membalas, tetap banyak ucapan syukur dan terima kasih ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk Tuhan bahwa anak Kornelia dan bersama dengan Pak Guru di ruangan ini dan sudah bisa menyampaikan semua curahan hati, isi hati tentang permasalahan yang dihadapi dan anaknya sudah boleh melangsungkan dengan baik dan bisa merubah pikiran-pikiran yang positif, yang negatif menjadi pikiran negatif dan bisa menjadi semangat belajar untuk mencapai dan meraih kesuksesan dalam pendidikan dan juga bisa memperoleh nilai yang baik ya Bapak. Dan Engkau terus memberkati kami semua dalam menjalankan semua aktivitas kami mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Korna sudah datang di ruang BK dan sudah bisa mengikuti konseling individu dengan baik. Jadi selamat ya Korna.